Presiden Joko Widodo mengaku tidak khawatir akan pelemahan rupiah yang mencapai Rp13.000 per dolar Amerika Serikat. Namun pemerintah segera mengeluarkan paket kebijakan yang akan menstimulasi nilai rupiah. Beberapa hari terakhir ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus melemah. Menurut Presiden Joko Widodo, pelemahan rupiah tidak mempengaruhi indeks harga saham gabungan dan pasar obligasi. Keduanya masih berjalan dengan baik. Presiden juga menilai pelemahan mata uang rupiah saat ini tidak parah jika dibandingkan pada tahun 1998, di mana saat itu lonjakan nilai tukar dolar Amerika Serikat dari Rp2.000 per dolar menjadi Rp15.000 per dolar Amerika Serikat. Namun pemerintah tetap akan memantau perkembangan nilai mata uang rupiah dan jika diperlukan, Jokowi akan mengerahkan pemerintah dan meminta Bank Indonesia untuk intervensi agar pelemahan nilai mata uang rupiah tidak membuat gejolak ekonomi Indonesia. Kalau pemerintah saya bisa sampaikan bahwa pengalian subsidi BBM itu memberikan ruang fiskal yang baik kepada APBN kita. Ini yang harus dibaca. Kemudian yang kedua, pembangunan infrastruktur yang dalam sejarah sudah yang terbesar 290 triliun itu juga dibaca pasar bahwa ekonomi ke depan akan didukung oleh pembangunan infrastruktur itu dan beberapa tempat sudah dimulai. Kemudian yang ketiga juga kondisi indeks harga saham pasar obligasi juga baik. Dan apa strategi pemerintah agar dapat bertahan menghadapi depresiasi rupiah? Semua negara mengalami ini, coba dilihat Malaysia berapa persen, Thailand berapa persen, Rusia berapa persen, dilihat negara-negara yang lain. Beda loh, jangan dibandingkan dengan 19 Selain itu, menyikapi bergejolaknya nilai tukar rupiah ini, Jokowi menambahkan pemerintah tidak akan intervensi, tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada Bank Indonesia. Meski tidak ada intervensi, pemerintah akan mengeluarkan sejumlah paket kebijakan ekonomi. Masalah intervensi, tanyakan ke BI, manajemen kita, kemudian jangan tanya intervensi ke pemerintah. Urusan intervensi itu urusan Gubernur BI. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan meminta pemerintah segera bertindak mengantisipasi melemahnya nilai rupiah. Ia juga mengingatkan agar rupiah jangan sampai mencapai level Rp15.000. Meskipun Gubernur Bank Indonesia telah menyampaikan penurunan nilai rupiah tidak perlu dikhawatirkan, namun Ketua MPR Zulkifli Hasan mengingatkan semua pihak untuk mewaspadai terjadinya fluktuasi rupiah yang dapat menimbulkan krisis ekonomi baru. Selain itu, pemerintah diharapkan memperhatikan tempo hutang luar negeri dan swasta dengan tidak melakukan penambahan. Rupiah kita sudah melampaui ambang batas psikologis ya, 13.000. Terus terang saya khawatir. Oleh karena itu perlu oleh Menteri Keuangan dan Gubernur BI diambil langkah yang cepat untuk mengatasi melemahnya nilai rupiah. Karena kalau sudah lewat 13.000 kita khawatir ya, terus seperti itu tentu nanti akan mengakibatkan terhambatnya pembangunan. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah sudah menyediakan paket kebijakan untuk membuat pelaku pasar dalam negeri lebih kompetitif dalam menghadapi persaingan global, meski nilai rupiah selalu mengalami fluktuasi. Terdapat 8 paket kebijakan, diantaranya pemerintah akan mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan, pengenaan bea masuk anti-dumping, dan bea masuk pengamanan sementara, safeguard untuk produk-produk impor yang terindikasi dumping. Insentif pajak bagi perusahaan Indonesia yang produknya minimal 30% untuk pasar ekspor. Selain itu, insentif pajak bagi perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia yang tidak mengirimkan dividen tahunan sebesar 100% ke perusahaan induk di negara asal. Pemerintah juga mendorong BUMN untuk membentuk reasuransi, serta Kemenku dan Bank Indonesia akan mendorong dan memaksa proses transaksi di Indonesia memakai mata uang rupiah. Adanya paket kebijakan ini diharapkan implementasinya berjalan dengan maksimal,
rupiah kembali menguat dan masyarakat dapat secara kompetitif bersaing di pasar global. Tim Liputan JAK TV. Depresiasi rupiah. Semua negara mengalami ini. Coba dilihat, Malaysia berapa persen, Thailand berapa persen, Rusia berapa persen, dilihat negara-negara yang lain. Tidak loh, jangan dibandingkan dengan 98. Masalah intervensi, tanyakan ke Gubernur BI, kita jangan intervensi ke pemerintah, urusan intervensi itu urusan Gubernur BI. Ya, pemirsa, rupiah sudah melemah, pemerintah menilai bahwa hal ini wajar-wajar saja dan kita akan membahasnya dalam segmen dialog. Anda juga dapat bergabung bersama kami di 021 515511 dan saat ini di studio saya sudah bersama dengan Bapak Didi J. Rahbini, pakar ekonomi. Selamat malam, Pak Didi. Terima kasih telah datang di JAK TV. Saya hilang. Iya, terima kasih walaupun sudah agak hilang gitu ya suaranya. Nah, ini bicara mengenai rupiah yang melemah, kalau nggak salah saya sempat lihat terakhir 13.200 sekian dan ini nampaknya akan diprediksi masih akan terus naik. Kalau dari pengamatan Bapak ini termasuk wajar atau sebenarnya tidak wajar? Jadi sejak pertengahan 2013 pertengahan rupiah itu di bawah 10.000. Iya. Tapi setelah itu menurun terus pada periode SBY. Nah, mestinya pada periode Jokowi yang baru ini, itu mestinya bertahan minimal atau malah lebih baik dengan alasan bahwa ini bulan madu, ekspektasi bagus ya, kemudian cadangan devisa baik, Iya. dan APBN sudah tidak impor APBN sudah diperbaiki, tidak impor minyak dalam jumlah yang besar. Tapi kenyataannya seperti ini menandakan bahwa pasar itu bertanya kepada tim ekonomi, ada apa di sana, apa kebijakan yang dibikin. Ya, tapi saya kira kalau mau langsung, ini kalau pemain sepak bola timnya lagi kocar-kacir, sehingga kebobolan. Gitu. Oke, jadi kalau dilihat banyak faktor yang menyebabkan nilai rupiah ini semakin lama semakin merosot, dolar semakin naik. Ya, faktor yang utama sebenarnya adalah kita itu kebobolan dalam neraca perdagangan. Neraca perdagangan. Bersamaan dengan neraca berjalan, neraca jasa. Nah, ini karena tidak dikelola dengan baik, tidak ada tanda-tanda bahwa pemerintah akan menyelesaikan defisit ini, maka seolah-olah defisit pada zaman SBY akan diteruskan, sehingga pasar tuh nggak percaya kepada tim yang sekarang. Oke, tapi pemerintah tampaknya santai menanggapi hal semacam ini. Nah, pemerintah terlalu meremehkan. Ya, jadi sekarang ini pemerintah terlalu meremehkan karena memang ada faktor baik, ya, ada faktor riskan. Iya. Saya tidak akan mengatakan buruk, tapi riskan. Riskan, oke. Faktor baik sudah saya sebutkan, demokrasi, dipercaya, kemudian cadangan devisa bagus, bahkan ini terjadi ketika modal masuk cukup baik. Ya, ini tidak ada modal lari terbang nggak karu-karuan, ya, tapi karena tidak yakin bahwa tim ekonomi itu bisa menyelesaikan defisit yang terjadi sebelumnya, maka pasar mulai ragu. Ini keraguan pasar kepada tim ekonomi. Dan karena itu tidak boleh meremehkan. Oke, baik. Tapi dari sisi lain juga banyak statement-statement dari perwakilan pemerintah yang mengatakan, oh ini bagus, ini bisa untuk meningkatkan ekspor segala macam. Bahkan Gubernur BI menyatakan nggak perlulah khawatir itu dengan rupiah yang semakin melemah. Ya, ini menenangkan itu namanya eskapisme. Eskapisme apa? Jadi lari dari permasalahan yang dihadapi dan dia menghibur diri. Nah, memang ada beberapa sektor kalau rupiah melemah, apalagi ekstrim, itu ada yang diuntungkan. Tapi juga lebih banyak yang dirugikan daripada yang diuntungkan. Jadi posisi yang bagus adalah stabil. Kalaupun melemah itu gradual sejalan dengan inflasi, peredaran uang dan seterusnya. Tapi itu adalah sikap escape, ya. Lari dari kenyataan. Dari kenyataan. Dan dia tidak mau menghadapi masalah itu. Oke, tapi juga pemerintah mengatakan bahwa membela bahwa ini kan bukan yang tertinggi karena dibandingkan dengan krisis 98 waktu tidak, itu. Ini yang tertinggi ya, sejak beberapa tahun terakhir tertinggi. Saya sudah bilang tadi, tahun 2013 itu di bawah 10.000. Iya, di bawah 10.000. Dan sekarang sudah di atas 13.000 ya. Pada zaman SBY itu ya itu 12.000, 12.500. Jadi ini yang tertinggi. Saya mestinya tidak
mestinya. Semestinya Tapi tidak dengan mestinya kondisi tidak, yang karena ada sekarang banyak ini faktor bisa baik. dibilang sebagai sehat begitu ya? Atau tidak semua sehat, karena saya sebut defisit berjalan sama defisit perdagangan itu masih ada. Dan maaf. Ya. Dan kalau itu diselesaikan, ada kebijakan, maka pasar percaya bahwa ini akan lebih beres. Oke, artinya seharusnya dengan kondisi yang semacam ini, pemerintah itu sikapnya bagaimana? Seharusnya. Ya, saya kira pemerintah itu menyampaikan paket-paket itu, kita lihat dulu, itu salah satu Tadi respon yang sudah baik. sampaikan beberapa paket-paketnya Beberapa gitu paket ya. itu kita lihat dulu ya, tetapi itu telat. Mestinya paket-paket itu sudah dibikin sejak awal sebelum terjadi permasalahan. Tapi kita tunggu dulu apakah paket-paketnya itu manjur atau tidak. Nah, ini akan sampai berapa lama nih? Kira-kira kita bisa melihat apakah paket-paket yang ditawarkan oleh pemerintah tadi bisa berjalan dengan efektif? Nah, sebenarnya sorry, maaf, saya lagi flu berat. Sebenarnya saya ingin katakan kita masih punya cadangan devisa yang bagus di atas 100 miliar ya. Kemudian arus modalnya ada ya. Dan kemudian APBN sudah bisa selesaikan. Nah, kalau pasar seperti ini kan semacam memberikan signal, EU harus bikin kebijakan yang bagus lah. Nah, kalau peringatan ini tidak diberikan, tidak direspon oleh pemerintah, maka ini akan berjalan terus. Dan bukan tidak mungkin melemah terus 13, Melemah terus. ya tidak balik lagi. Prediksi bisa sampai Wah, nggak ada yang bisa memprediksikan. Nggak ada yang bisa memprediksikan. Tapi faktor-faktor baiknya cukup banyak. Tapi kita punya faktor riskan yang saya sebut tadi. baik, nanti kita bahas mengenai faktor riskannya ini sampai seberapa riskannya. Tapi kita harus break dulu. Pak Didi, kita akan kembali saat lagi tetaplah bersama kami di Ada Apa Berita. Pemirsa, melemahnya nilai tukar rupiah beberapa waktu terakhir ditanggapi beragam oleh masyarakat. Bagaimana tanggapan mahasiswa dengan gejolak nilai tukar rupiah? Saat ini sudah ada Indah Pane berada di Universitas Mustopo, Jakarta. Silakan Indah. Ya, silakan Indah. Terkait dengan melemahnya nilai rupiah yang mencapai Rp13.000 per dolar Amerika Serikat, dan di mana kemarin juga kami sempat mewawancarai pimpinan DPR meminta untuk Presiden Jokowi segera bertindak untuk fokus menangani dan juga mengatasi masalah mengenai lemahnya nilai rupiah yang ditakutkan karena ditakutkan rupiah ini mengalami kenaikan yang di level yang lebih naik lagi sekitar Rp15.000 per dolar Amerika Serikat. Nah, untuk meminta saat ini di samping saya sudah bersama dengan dua mahasiswa untuk bertanya apakah peran dari Presiden Jokowi untuk mengatasi lemahnya nilai mata uang rupiah ini harus fokus atau tidaknya. Saat ini saya sudah bersama dengan Intan dan juga Arif selaku dari mahasiswa ekonomi di Universitas Mustopo. Ya, selamat malam. Ya, bagaimana nih tanggapan kalian nih mengenai nilai rupiah yang mengalami penurunan? Menurut saya sendiri, penting adanya peran dari Presiden itu sendiri dalam menyikapi hal ini. Karena beliaulah sebagai pimpinan negara yang mana harus mengetahui dan menjalani apa yang seharusnya ia lakukan gitu. Maksudnya terlebih lagi yang sangat kita sayangkan nilai mata uang rupiah yang menurun sampai 13.000, ditakutkan pada level yang lebih tinggi seperti 15.000 atau 16.000 kita tidak ada yang pernah tahu, Mbak. Terlebih lagi kan kita sebagai negara yang berkembang, bukan negara maju, yang mayoritasnya adalah masyarakat yang kurang mampu. Pasti berdampak besar kepada sektor-sektor masyarakat yang kurang mampu seperti itu. Karena nilai mata uang rupiah yang seperti itu pasti berdampaknya sangat besar. Dan saya mendengar juga bahwa hal tersebut disebabkan karena adanya perekonomian Amerika yang meningkat dan juga minyak bumi yang meningkat gitu. Dan adanya penanggulangan dari pemerintah itu sendiri dengan meningkatkan biaya ekspor. Menurut saya seharusnya sudah baik pemerintah dalam mengatasi hal seperti ini cepat tanggap. Lebih baik lagi apabila pemerintah melihat dari berbagai subsektor yang harusnya lebih diperhatikan, di sektor-sektor mana saja yang lebih harus dibenahi
agar kita mencegahnya terjadinya lagi penurunan nilai mata uang rupiah yang lebih signifikan, yang lebih menurun. Ya, menurut Arif sendiri nih bagaimana nih? Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan Presiden Jokowi gitu? Karena ini kan Presiden Jokowi sempat bilang kalau misalkan tidak perlu khawatir karena ini tidak mengkhawatirkan bagi negara Indonesia. Tapi menurut Arif sendiri bagaimana nih? Kalau menurut saya sendiri sih Presiden itu seharusnya tidak, mungkin buat kekhawatiran itu masyarakat pasti lebih banyak khawatir Mbak, karena menurut saya itu dari penurunan ini kita bisa berpengaruh terhadap kehidupan bangsa Indonesia ke depannya. Mungkin dari saat ini saya mungkin memberikan saran lebih baik Presiden benar-benar turun langsung untuk memantau kinerja pemerintahan kita. Mungkin dari awalnya itu kita banyak gitu loh, kayak minyak bumi, terus habis itu ada perusahaan lain pertambangan kita yang dipegang orang luar, dan menurut saya itu ya salah satu yang bikin perekonomian Indonesia ataupun meningkatnya nilai mata uang asing dan menyebabkan mata uang rupiah turun. Dan kalau bisa, kalau menurut dari saya sendiri sih ya, buat pertambangan dan gas bumi itu lebih baik dikelola oleh pemerintah Indonesia aja, soalnya kan itu juga meningkatkan potensi rakyat Indonesia juga dan lebih akan bisa meningkatkan nilai rupiah lagi sih menurut saya. Berarti sosialisasi mengenai produk-produk Indonesia harus benar-benar dicanangkan oleh Presiden Jokowi, harus benar-benar ditingkatkan. Ya kalau menurut saya ya, apapun hasil dari sumber daya alam Indonesia benar-benar harus dimaksimalkan oleh rakyat-rakyat Indonesia sendiri. Kalau memang dari rakyat Indonesia tidak mengalami ketakutan gitu buat menjalankan ini, ya mungkin dari pemerintah bisa mengadakan pelatihan-pelatihan tersebut. Dan bisa juga sih kalau banyak kok Indonesia, orang-orang Indonesia yang sukses di luar, dan kenapa tidak bisa sukses di dalam juga. Maksudnya coba membangun bangsa Indonesia ini agar benar-benar terjadi peningkatan lah dengan perekonomiannya. Terima kasih ya untuk pendapat-pendapatnya. Ya pemirsa, tadi kita sudah mendengar seperti apa pendapat dari mahasiswa mengenai lemahnya nilai mata uang rupiah dan apa saja yang harus dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ya pemirsa, sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari kampus Mustopo, Jakarta Selatan. Kembali ke studio. Terima kasih Indah Pane di daerah Universitas Mustopo. Tadi ada beberapa pendapat dari mahasiswa. Kita lanjutkan kembali, dialognya masih bersama dengan Pak Didi. Pak Didi, tampaknya juga tadi dikatakan masyarakat yang khawatir, tapi beberapa mahasiswa juga merasakan kekhawatirannya. Tapi juga saya melihat statement dari Gubernur BI yang mengatakan ini kan Desember-Maret rupiah sebenarnya terdepresiasi 6%. Dilihat dibandingkan dengan Malaysia 2014 juga sama ringgit Malaysia. Jadi dikatakan bahwa sebenarnya ini penguatan dolar Amerika Serikat yang mau nggak mau pasti akan berdampak pada mata uang yang lain. Filipina nggak apa-apa, Thailand nggak apa-apa. Jadi memang ada pengaruh faktor luar, tapi faktor dalam juga sangat menentukan. Jadi seperti kita ada pancaroba, kalau badan kita itu lemah, pasti kita sakit. Ya seperti kayak saya sekarang. Jadi kalau internalnya kuat, walaupun pancaroba apa akan kuat. Nah, kita punya faktor lemah di dalam. Jadi faktor riskan tadi. Tapi saya katakan banyak faktor-faktor baik yang tidak dikelola. Karena itu saya katakan tim ekonominya lagi kocar-kacir hingga kebobolan seperti ini. Iya, artinya seberapa riskannya ini dengan kejadian seperti ini? Jadi gini, pelaku pasar itu melihat ekonomi kita itu minimal neraca berjalan, yang sumbernya itu neraca jasa dan neraca barang. Kalau neraca jasa selamanya mungkin sampai kiamat kita selalu minus. Di masa lalu kita tidak mengalami lonjakan yang kuat dalam rupiah karena surplus di neraca barang banyak. Sehingga minusnya di neraca jasa itu bisa dikompensasi. Sekarang tidak lagi. Tidak lagi. Dan inilah yang dilihat oleh pelaku pasar, tidak dikelola oleh tim ekonomi. Memang kita tidak berharap bahwa tim ekonomi itu dalam waktu 2 bulan bisa bereskan. Tapi ini sudah 6 bulan. 6 bulan kan orang yang kerja apa nih? Kalau tidak ada tanda-tanda bahwa ini akan diselesaikan, maka pasar tidak percaya dan uang yang akan ditaruh di sini itu nanti akan terdepresiasi. Itu kira-kira faktor. Dan yang paling penting sebenarnya sumber dari defisit barang itu pertama industrinya kocar-kacir habis. Ya enggak, karena impor yang luar biasa besar. Dan juga tidak ada upaya-upaya memperbaiki defisit ini. Itu problem yang dihadapi.
Oke, baik. Nah, dengan cara seperti ini kan sudah dikatakan bahwa sudah ada beberapa yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya dengan program-programnya. Tapi kalau menurut Pak Didi ini solusi yang terbaik? Program apa? Artinya program dari Kan kemarin baru urusan statement, BG, ya. urusan KPK, urusan macam-macam. Belum. Saya kira saya belum lihat program ekonominya itu konkret ya. Ada baru hanya misalnya- wacana seperti misalnya dikatakan, ekspor naik paket kebijakan itu. misalnya ekspor naik 300%. Itu meskipun malaikat bantu tidak mungkin bisa naik 300%. Dari mana itu? Kemudian dalam keadaan ekonomi seperti ini, Ya. presiden itu menggenjot pajak sebesar-besarnya. Itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan, ilmu ekonomi. Sebab pajak itu kontraksi. Ya. Jadi dalam keadaan begini, presiden itu karena saking semangatnya, Ya. maka dia menggenjot pajak habis-habisan. Nah ini jadi pelaku pasar juga melihat bahwa proses-proses kebijakan publik itu tidak dilakukan dengan benar. Lebih karena Dilakukan dengan panik asal-asalan. gitu ya. Karena panik? Tidak juga. Enggak juga. Kontennya itu tidak begini. Karena semangat, maka memerintahkan menterinya menggenjot pajak habis-habisan. Padahal situasi kayak begini, itu dipandang dari sisi ekonomi, Ya. itu nggak masuk akal. Oke. Itu bertentangan dengan logika ekonomi. Logika ekonomi. Gitu. Jadi dan menteri-menterinya tentu tidak terlalu bisa memperbaiki ya. Itu problemnya, sehingga proses kebijakan dilihat oleh masyarakat. Wah ini nggak bener nih. Konten substansinya tidak terlalu Kemana jelas, ini hanya begitu semangat ya? saja. Sama dengan kita punya mobil masih belum di Masih servis, baru gitu ya? belum servis, digenjot habis-habisan bisa kejungkal. Nah ini sekarang pasar itu meragukan. Ya. Padahal dulu orang-orang pasar dulu mengatakan Ekspektasinya kalau sangat Jokowi tinggi ya. terpilih maka akan 10.000. Ya enggak? Iya. Karena ekspektasi pasar waktu itu, begitu sekarang tinggi. justru sebaliknya. Oke. Begitu. Baik. Nah, reaksi pasar sendiri dengan melihat hal ini, karena kan tadi mengatakan ragu-ragu. Apakah artinya investasinya juga Iya, akan ada melemah atau? yang saya sebut itu faktor baik itu sementara. Misalnya inflow modal itu dengan cepat bisa keluar. Tapi faktor riskan itu bersifat laten. Karena gempuran impor ya, Iya. Impornya banyak sehingga kita mengeluarkan devisa banyak. Ekspornya tidak jalan-jalan karena banyak bahan baku yang kemudian dihantam oleh harga-harga sehingga defisit. Oke. Kalau defisit, oh ini lampu merah, lampu kuning. Lampu kuning. Sekarang lampu kuning. Nah itu yang harus ditunjukkan kepada pasar. Pemerintah bekerja, ini loh kita akan bereskan. Nggak usah ngomong industri ekspor naik 300%, tapi realisasinya tidak ada. Yang penting harus ada realisasi Dari ya. mana 300% mau naik? Oke, Itu kan baik. Terakhir mungkin Pak Didi closing statement, artinya apa yang harus dilakukan, apa mungkin juga pemirsa atau masyarakat ini secara umum bagaimana harus ya, merasakan saya kira atau presiden menanggapinya. ya pemerintah ini kan kalau saya kan bukan pemerintah ya. Saya menganalisis secara kritis ya. Tapi apa yang disampaikan oleh presiden, Iya. disampaikan oleh pemerintah untuk bahwa harus tenang, Iya. tidak ada yang riskan sekali. Iya. Itu benar. Kita punya banyak potensi yang bisa membuat ini stabil. Iya. Tapi karena potensi ini tidak dikelola dengan baik, sementara faktor riskannya dibiarkan dan juga menganggap enteng masalah ekonomi, maka pasar Menjadi tadi ya, menjita atau apa, mengetok gitu, kira-kira mengetok gitu. gitu ya. Jadi harus Itu dioptimalkan yang faktor baiknya tadi pemerintah ya. harus ini dah, harus Oke, baik. mensinkronisasi kebijakan dengan BI dan tunjukkan kepada pasar bahwa itu akan bekerja. Jangan hanya jargon-jargon saja. 300% naik ekspor ini itu. Waduh. Oke, baik. Pak Didi terima kasih Oke, banyak, walaupun sakit-sakit tapi telah datang Ya, ke Jak maaf, TV. Terima agak kasih. suaranya berubah. Ya, terima kasih atas sharingnya.